Gregorius Permana. Saya berasal dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ekonomi. Sekarang saya akan membahas bab kedua dari Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Kita langsung masuk saja. Yang pertama itu ada perusahaan dan lingkungannya. Nah, di sini tuh terdapat bagan. Bagannya itu bagan tentang model sistem umum sebuah perusahaan. Nah, yang pertama itu ada aliran sumber daya fisik. Aliran sumber daya fisik itu meliputi pegawai, bahan baku, dan juga uang. Lanjutnya ada aliran sumber daya virtual. Aliran sumber daya virtual itu meliputi data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Lalu selanjutnya ini ada mekanisme pengendalian perusahaan. Mekanisme pengendalian perusahaan itu meliputi yang pertama standar kerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Lalu yang kedua itu ada manajemen perusahaan. Yang ketiga itu ada suatu pemroses informasi yang mengubah data menjadi informasi. Lalu dari ketiga ini di umpan balik. Nah, apa sih umpan balik itu? Umpan balik itu terdiri dari sumber daya virtual. Nah, mekanismenya tuh jadi data dikumpulkan dari perusahaan dan dari lingkungan, lalu dimasukkan ke dalam pemroses informasi yang mengubahnya menjadi informasi, gitu teman-teman. Lanjut. Nah, ini ada perusahaan di dalam lingkungannya. Nah, yang pertama itu ada perusahaan ke pemasok. Jadi perusahaan itu memberikan uang kepada pemasok, dan pemasok itu memberikan feedback berupa suatu produk yang perusahaan itu butuhkan. Lalu perusahaan membutuhkan pekerja melalui serikat buruh. Lalu serikat buruh bekerja ke perusahaan itu. Nah, lalu ada perusahaan membutuhkan dana ke pemegang saham atau pemilik. Pemilik atau pemegang saham itu memberikan dana atau menginvestasikan uangnya ke perusahaan tersebut. Lalu ada pelanggan. Kalau pelanggan ini jadi perusahaan memberikan produk yang mereka punya atau yang mereka hasilkan ke pelanggan. Lalu pelanggan memberikan uang atau membayar produk itu ke perusahaan. Lalu untuk masyarakat global, perusahaan memberikan sejumlah uang atau memberikan campaign ke masyarakat global bahwa perusahaan itu merupakan perusahaan yang memiliki integritas, maupun perusahaan itu berjalan dengan baik. Maksudnya tuh berjalan dengan baik itu kayak seperti dia tuh melakukan penghijauan gitu-gitu. Lalu selanjutnya ada pemerintah. Perusahaan membayarkan pajak ke pemerintah, lalu pemerintah memberikan fasilitas ke perusahaan. Lalu untuk masyarakat keuangan, perusahaan pasti membutuhkan bank dan lain sebagainya itu. Nah, lalu bank dan lain sebagainya itu memberikan jasanya ke perusahaan. Jadi gitu teman-teman. Kita lanjut. Selanjutnya ada mengolah aliran sumber daya fisik. Manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan sendiri terdiri atas aktivitas berikut. Yang pertama itu ada meramal permintaan pelanggan. Yang kedua ada membuat jadwal produksi. Yang ketiga ada menyiapkan jaringan transportasi. Yang keempat ada memesan persediaan pengganti. Yang kelima ada menerima persediaan. Yang keenam ada melakukan produksi. Yang ketujuh ada melakukan transportasi kepada pelanggan. Dan yang terakhir ada melacak aliran sumber daya pemasok. Gitu teman-teman. Lanjut. Nah, selanjutnya ini ada sistem elektronik. Sistem elektronik ini melalui rantai pasokan tadi, sistem bisa melacak secara elektronik langkah demi langkah yang dilakukan dilakukan di sini, gitu. Jadi seiring dengan berjalannya sumber daya melalui rantai pasokan, setiap tindakan akan dicatat dalam
terminal komputer yang terdapat di lokasi pemasok atau yang terdapat dalam server, gitulah kalau bahasa sekarangnya. Nah, lanjut ada manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Nah, kalau ini sering kita sebut dengan ERP. Pengguna sistem ERP dari vendor atau oleh para pengguna di dalam rantai pasokan akan membantu memfasilitasi aliran informasi rantai pasokan, gitu teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini ada keunggulan kompetitif. Nah, ini merupakan suatu rantai nilai Porter. Nah, jadi rantai nilai Porter itu ada aktivitas utama. Aktivitas utama itu meliputi logistik barang masuk, operasi, logistik barang keluar, penjualan dan pemasaran, dan jasa. Sedangkan aktivitas pendukungnya ada infrastruktur, perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan, gitu. Kita lanjut. Nah, di sini ada dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama ada keunggulan strategis. Keunggulan strategis itu keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam bentuk operasi perusahaan. Sistem dapat digunakan untuk menciptakan suatu keunggulan strategis, gitu teman-teman. Lalu ada keunggulan taktis. Apa sih keunggulan taktis itu? Keunggulan taktis adalah sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taktis itu ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dan dengan cara yang lebih baik dari perusahaan lainnya, gitu. Selanjutnya ada keunggulan operasional. Keunggulan operasional itu adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses, gitu teman-teman. Kita lanjut. Nah, sekarang ada tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Nah, yang pertama itu ada kendala politis. Nah, kendala politis ini misalkan tuh kayak gini teman-teman. Jadi misalkan saya punya perusahaan, nah terus saya mempunyai anak perusahaan yang terdapat pada Singapura. Nah, Singapura ini memiliki sebuah peraturan, misal tidak boleh ada orang Indonesia yang mendirikan perusahaan di Singapura. Nah, itu namanya kendala politis. Kenapa begitu? Karena itu sudah merupakan politik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura, itu teman-teman. Selanjutnya ada masalah budaya dan komunikasi. Nah, dalam masalah budaya komunikasi ini yang pertama itu ada pembatasan pembelian dan impor piranti keras. Selanjutnya ada pembatasan pemrosesan data, yang selanjutnya ada pembatasan komunikasi data, gitu teman-teman. Teknologi. Nah, masalah teknologi itu gini, misalnya teman-teman, saya mempunyai perusahaan di Indonesia, lalu saya ingin membuat anak perusahaan misalkan di negara Afrika Selatan misalkan. Nah, kan untuk Afrika Selatan sendiri teknologinya itu masih kurang lah dibanding negara-negara lain. Nah, maka dari itu kalau misalkan saya bikin di sana, maka akan terjadi kekurangan, yaitu kekurangan informasi, kekurangan teknologi dan selain sebagainya, kayak gitu teman-teman. Selanjutnya ada kurang dukungan dari manajemen anak perusahaan. Nah, ini nih sebenarnya yang menjadi masalah utama. Jadi itu gini, kalau kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan tuh, misalkan saya membuat sebuah perusahaan, lalu manajemen anak perusahaan itu seperti direksi dan lain sebagainya itu tidak mau mengindahkan omongan saya. Jadi kayak omongan saya itu cuman ya udah kita jalan sendiri aja gitu, kayak omongan yang atas ya udah diemin aja, yang penting kita bisa jalan sendiri, gitu teman-teman. Sebenarnya yang benar itu kita juga harus mengikuti masukan dari pusat dan juga kita harus mendengarkan arahan dari pusat itu bagaimana, gitu teman-teman. Lanjut, ada manajemen
pengetahuan. Nah, dalam manajemen pengetahuan ini ada sumber daya informasi. Nah, sumber daya informasi sebuah perusahaan itu terdiri atas piranti keras, komputer, piranti lunak komputer, spesialisasi informasi, pengguna, fasilitas, database atau server, dan yang terakhir adalah informasi. Gitu teman-teman. Lanjut. Nah, di sini ada dimensi dari informasi. Nah, dimensi dari informasi ini yang pertama ada relevansi. Relevansi itu informasi itu harus memiliki relevansi jika informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang sedang berjalan atau masalah yang sedang terjadi gitu. Akurasi, idealnya sih sebuah informasi pasti harus memiliki tingkat akurasi yang tinggi dong gitu. Lalu ada ketepatan waktu. Nah, informasi itu hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan dalam situasi yang genting gitu teman-teman. Lanjutnya ada kelengkapan. Para pengguna hendaknya dapat memperoleh informasi yang menyajikan suatu gambaran lengkap atas suatu masalah yang sedang terjadi, dan tentu saja harus ada solusinya gitu teman-teman. Kita lanjut. Selanjutnya ada perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Nah, dalam perencanaan strategis untuk sumber daya informasi ini ada yang namanya CIO dan CTO. CIO itu adalah Chief Information Officer, sedangkan CTO itu adalah Chief Technology Officer. Nah, Chief Information Officer dan Chief Technology Officer itu harus mendengarkan atau harus melaksanakan saran-saran. Yang pertama itu meluangkan waktu dalam bisnis dan pelatihan bisnis. Pelajari bisnisnya, bukan hanya teknologinya saja. Karena CEO dan CTO juga membantu seorang CEO. Lalu ada secara aktif mencari kemitraan untuk mengembangkan perusahaannya gitu. Lalu ada fokus pada perbaikan bisnis. Misal bisnisnya sudah nggak berjalan, nah bagaimana caranya agar bisnis itu berjalan. Lalu ada menjelaskan biaya-biaya dalam istilah bisnis. Nah, ada seorang CEO dan CTO itu juga harus bisa menjelaskan biaya-biaya atau perincian-perincian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan agar para bawahannya atau para atasannya nanti bisa tahu apa aja yang telah dikeluarkan oleh perusahaan ke depannya. Terus membangun kredibilitas dan terbuka untuk ide-ide. Nah, yang paling penting itu ada terbuka untuk ide-ide. Bagaimana para CEO, CEO dan CTO ini bisa mengembangkan lagi perusahaannya lebih baik ke depannya gitu teman-teman. Lanjut. Nah, yang terakhir itu ada perencanaan strategi bagi perusahaan. Para eksekutif akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi seluruh perusahaan. Jadi yang bertanggung jawab itu ada CEO, CTO sama CEO tadi gitu teman-teman. Lanjutnya ada rencana strategis untuk area-area bisnis. Para eksekutif melihat adanya kebutuhan bagi masing-masing area bisnis untuk mengembangkan rencana strategisnya sendiri. Rencana area bisnis ini akan merinci bagaimana area-area tersebut akan mendukung usaha ketika berusaha mencapai sasaran strategisnya gitu teman-teman. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye, see you.